Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan tentang biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Silikot pada tanggal 9 November 1877. Beliau adalah seorang sastrawan, filosof, politikus, dan pemikir Islam yang mampu memadupadankan antara pemikiran Barat dan perenungan Timur. Kedudukannya mendominasi kancah pemikiran politik di Islam di India pada abad ke-20 menggantikan Ahmad Khan pada abad sebelumnya. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga kelas menengah, kemudian belajar sampai ke peringkat master di Lahore. Di kota ini, ia bertemu dengan Thomas Arnold, seorang orientalis yang mendorongnya untuk belajar ke Inggris. Di tahun 1905, ia melanjutkan studinya di Cambridge untuk mendalami filsafat. Kemudian ia pindah lagi ke Munich dengan disertasi The Development of Metaphysics in Persia. Pada tahun 1908, Muhammad Iqbal kembali ke Lahore, bekerja sebagai seorang lawyer dan dosen di beberapa universitas. Hasil dari kuliah filsafatnya pada akhirnya menjadi sebuah buku terkenal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, yang membahas tentang keagamaan seperti Tuhan, kenabian, hukum, filsafat, tasyawuf, yang menjadi awal kemunduran umat Islam. Selain itu, Muhammad Iqbal sudah menyusun kurang lebih 40 buku. Di Lahore terbit sebuah majalah berbahasa Inggris dan berbahasa Urdu, antara lain meliputi Evolusi dalam Filsafat Iqbal, Karya Seni dalam Aliran Iqbal, Makna Cinta dalam Sajak Iqbal, dan Makna Kemiskinan. Menariknya, setiap karya Muhammad Iqbal adalah setiap karya beliau yang berbentuk sastra itu sesungguhnya mengandung makna-makna filsafatnya. Dan tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain, khususnya dalam merespon kondisi masyarakat yang sumit dan tertinggal. Selain itu, ia juga menolak pemahaman dan pengamalan konsep zuhud dalam ajaran tasawuf yang menjadi suatu penyebab kemunduran umat Islam. Juga menolak pemahaman dan pengamalan yang salah tentang konsep zuhud dalam ajaran tasawuf yang menjadi suatu penyebab kemunduran umat Islam. Berdasar Muhammad Iqbal, khususnya pada pembaruan hukum Islam di India, banyak dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Eropa. Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam mengembangkan hukum Islam yang mengacu pada kepentingan umat dan kemajuan umum. Menurut Iqbal, pemahaman terhadap ajaran Al-Quran dan hadis sebagai sumber etika umum harus mampu mengadopsi dinamika perkembangan zaman. Untuk itu, umat Islam harus mampu memahami kandungan Al-Quran dan hadis secara utuh dan agar menemukan solusi atas masalah sosial yang terus berkembang. Iqbal juga melihat pentingnya mengalihkan kekuatan ijtihad individual ke ijtihad kolektif atau ijma. Antara tahun 1934 sampai 1938, Muhammad Iqbal mengalami sakit yang berkepanjangan, tepatnya setelah perjalanan dari Spanyol dan Afghanistan. Di akhir masa hidupnya, Muhammad Iqbal sibuk mengembangkan Darul Islam, Truth Institute di Ruhi Jamalpur bersama Qaundri Nias Ali Khan. Pada tanggal 21 April 1938, Muhammad Iqbal menghembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di Masjid Badshahi di Lahore. Pada akhir hayatnya, Muhammad Iqbal tidak sempat melihat perjuangan dan pemikirannya akan negara Islam terwujud. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1947, Pakistan merdeka dan berdiri. Iqbal memiliki pandangan yang luas mengenai umat Islam. Ia berpendapat kemunduran umat Islam karena kebukuan pemikiran mereka. Menurut Iqbal, hukum di dalam Islam sesungguhnya tidak statis.
ia dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, ia berpendapat bahwa pintu ijtihad masih terbuka lebar. Oleh karena itu, seorang muslim harus menggunakan akalnya semaksimal mungkin, sebagaimana anjuran Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berpikir dengan akalnya mengenai keadaan alam semesta. Menurut Iqbal, inspirasi hidup adalah gerak, dan hukum hidup adalah menciptakan. Oleh karena itu, Muhammad Iqbal menyerukan ajaran umat Islam bangkit dari menciptakan dunia baru. Pemikiran Muhammad Iqbal ini di dunia Islam terkenal dengan paham dinamisme. Sekian dari kami kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.